Sementara itu, menurut ahli gizi Profesor Insinyur Hardiansyah, untuk mencegah kasus keracunan, pihak sekolah wajib mengecek MBG sebelum dibagikan. Selain itu, perlu dibentuk tim pengawas, melibatkan pihak sekolah, masyarakat, serta pemerintah. Sebenarnya ke depan, Mas Freddy ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG. Itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita buat kebijakan, kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya. Dari kesegarannya, dari warnanya, apalagi kalau dicium ya dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah kan. Kan kepala sekolah takutnya seakan-akan kok kami jadi kelinci percobaan, nah, itu sebenarnya SOP ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajaran perketat pengawasan kualitas makanan. Hal ini dilakukan guna memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Tidak hanya Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga memastikan adanya pengawasan melekat pada setiap proses di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menghindari terjadinya keracunan makanan pada program makan bergizi gratis. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meluncurkan 339 satuan pelayanan pemenuhan gizi baru di seluruh Indonesia. Peluncuran SPPG ini dipusatkan di SPPG Lanut Adi Sumarmo 1, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Agus menargetkan SPPG yang dikelola TNI ke depan akan terus bertambah. TNI mendapat alokasi 2.000 SPPG. Saat ini sudah ada 452 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus ditambah secara bertahap ke depannya. Panglima TNI memastikan pengawasan melekat pada setiap proses di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menghindari terjadinya keracunan makanan pada program makan bergizi gratis. Tadi saya sudah sampaikan kepada seluruh
seluruh komandan satuan jajaran agar mengecek mulai dari bahan baku yang dibeli, kemudian peralatannya, kemudian cara memasaknya, mulai masaknya juga tidak terlalu, rentan waktunya tidak terlalu lama, dari masak sampai dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian juga dari proses pengirimannya kita cek pengawasan yang melekat. Agus menambahkan, keberadaan SPPG juga membuka rantai pasok bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk bisa menjual hasil tani mereka ke Koperasi Merah Putih. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta Anyus melaporkan. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, program makan bergizi gratis berjalan tanpa masalah. Program ini sudah berjalan selama 5 bulan dengan 927 siswa menerima manfaatnya. SMP Negeri 13 berada di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis. 5 bulan berjalan program ini tanpa kendala. Untuk mengatasi adanya makanan basi, dari pihak sekolah langsung menyalurkan paket makanan saat mobil MBG datang. Total siswa yang menerima manfaat ada 927 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Selama hampir 5 bulan, alhamdulillah tidak ada masalah. Karena dari pihak penyedia sampai kita diskusi, selalu kita monitor. Siswa di sekolah ini pun merasa senang atas program ini. Selama program berjalan tidak ada keluhan dari para siswa. Menu hari ini gimana? Enak, lumayan. Apa itu? Itu menu yang biasanya diberikan sama anak-anak di sekolah SMP ini. Ternyata gitu sih. Jadi hari ini menu favorit ya? Enak banget. Untuk mencegah keracunan, makanan yang datang pun selalu dicek sebelum dibagikan. Jika ditemukan adanya makanan yang tidak layak, maka tidak boleh dikonsumsi dan langsung diganti dengan makanan yang lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, iNews melaporkan. Di balik polemik program makan bergizi gratis, banyak momen jenaka dibagikan netizen di dunia maya. Mulai dari ayam geprek manual hingga mukbang MBG. Video dari akun @egmer merekam sekelompok pelajar menerima makan bergizi gratis dengan menu ayam geprek. Namun tak sesuai harapan ketika dibuka, ayam masih utuh. Tapi panjang pelajar tersebut mengayunkan pukulan dan seketika ayam utuh memenuhi takdirnya menjadi ayam geprek nan paripurna. Lain halnya dengan unggahan dari akun LV2. Menu ayam goreng yang datang ke kelas mereka sudah terlanjur lemas. Namun mereka tetap terima dengan ikhlas. Tak banyak komplain, penggorengan dipanaskan, minyak dituang dan ayam goreng kriuk lagi. Sementara itu akun Funi juga turut membagikan video viral. Tak ingin menu makan bergizi gratis terbuang sia-sia. Seorang siswa dengan penuh semangat menampung makanan teman-teman mereka maksud kami. Beragam komentar datang dari netizen, ada yang menyebut mukbang MBG. Sedangkan yang lain berkomentar positif, daripada buang mending dimakan. Sudah habis. Informasi lainnya pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Bojongkoneng, Kabupaten Bogor menjadi percontohan dalam penyediaan makan bergizi gratis atau MBG dengan capaian zero accident. Dalam sehari SPBG ini memproduksi 3.135 porsi makanan bergizi gratis yang didistribusikan ke 19 sekolah. SPPG Bojongkoneng merupakan percontohan yang menyediakan makan bergizi gratis dengan standar kualitas yang terjamin, sehingga capaian zero accident atau 0 kasus keracunan.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor ini sebelum beroperasi sudah menjalani masa uji coba di beberapa sekolah. Untuk persiapan proses memasak makanan di dapur dimulai pada pukul 2 pagi. Usai dikemas oleh para pegawai, tahap pertama makanan dikirim ke sekolah pada pukul 6.30 WIB agar dapat dinikmati oleh siswa TK, PAUD, dan SD. Untuk tahap kedua, proses pengemasan dilakukan pada pukul 8 pagi dan didistribusikan pada pukul 9 pagi. Kalau untuk kendala sejauh ini belum ada kendala itu. Alhamdulillah belum pernah ada kasus keracunan dulu. Untuk dapur ini selama kurang lebih 10 tahun, alhamdulillah belum ada kendala keracunan. Untuk menjaga kualitas, SPPG Bojongkoneng memberikan perhatian lebih pada bahan makanan yang mudah terkontaminasi seperti ayam dan ikan. Untuk menjaga kualitas, kita tetap yang pertama untuk menjaga hygiene dan sanitasinya, terutama kemudian untuk penyimpanan bahan makanan seperti ayam, ikan yang rentan untuk terjadi kontaminasi silang, kita biasanya minta dengan supplier itu dikirim dekat dengan tim persiapan. SPPG Bojongkoneng setiap harinya mendistribusikan 3.135 porsi makanan ke 19 titik. Di antaranya 2 SMP, 6 SD negeri, 8 PAUD, 1 MI, 1 puskesmas, dan 1 posyandu yang berada di wilayah Bojongkoneng dengan total 50 pekerja. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.